Mereka selalu membuat Anda percaya bahwa masa muda adalah kunci dari daya tarik seksual. Mereka membohongi Anda. Carl Jung menemukan dalam manuskrip paling rahasianya bahwa ada energi erotis leluhur yang hanya dapat diakses oleh wanita dewasa. Sebuah energi yang membuat pria manapun yang telah berevolusi secara jiwa sama sekali tidak mampu menolaknya. Energi ini diaktifkan melalui 8 sifat terlarang yang suci, yang oleh masyarakat patriarki dilabeli sebagai sesuatu yang kotor, justru karena sifat-sifat ini mewakili kekuatan feminin dalam bentuknya yang paling murni. Hari ini saya akan mengungkapkan kepada Anda 8 sifat terlarang ini yang tidak dapat dikuasai oleh wanita muda manapun, dan bagaimana menggunakannya untuk membangkitkan daya tarik magnetis yang melampaui tubuh fisik dan berbicara langsung kepada jiwa pria. Kombinasi dari sifat keempat dan ketujuh begitu kuat sehingga Jung bahkan menganggapnya sangat menarik secara berbahaya. Sebuah rahasia yang diketahui oleh pendeta Tantra kuno yang sengaja dihapus dari sejarah. Dunia modern membuat Anda mempercayai kebohongan yang menghancurkan bahwa kekuatan erotis seorang wanita berkurang seiring bertambahnya usia. Ini mungkin adalah kepalsuan terbesar yang pernah dilakukan terhadap keilahian feminin. Jung dalam studinya menemukan hal yang justru sebaliknya. Dia mengamati bahwa dalam budaya kuno sebelum bangkitnya peradaban patriarki, wanita dewasa dianggap sebagai penjaga rahasia eros dan seksualitas suci. Merekalah yang menginisiasi wanita muda dan pria ke dalam misteri penyatuan tantra. Mereka adalah pendeta wanita di kuil cinta. Dan itu karena mereka memiliki sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh wanita muda manapun. Tidak peduli seberapa cantiknya mereka. Integrasi penuh dari sisi bayang-bayangnya. Bayang-bayang, sebagaimana Jung menyebutnya, adalah bagian dari diri kita yang berisi segala sesuatu yang diajarkan masyarakat untuk kita tekan, kita sembunyikan, atau kita anggap tidak pantas atau bahkan memalukan. Ia menyimpan hasrat terdalam kita, dorongan purba kita, insting liar kita. Selama berabad-abad, wanita telah dikondisikan untuk menekan bagian-bagian diri ini, untuk selalu tampil tenang, terukur, dan pantas. Namun Jung menemukan bahwa magnetisme erotis sejati dari seorang wanita dewasa muncul justru dari kemampuannya untuk merangkul bagian-bagian bayang ini, untuk mengintegrasikannya ke dalam kepribadian sadarnya, untuk mengubah apa yang disebut sifat terlarang ini menjadi sumber kekuatan suci. Dan ini adalah rahasia besar pertama yang harus Anda pahami. Apa yang dilabeli masyarakat sebagai sifat terlarang atau dosa, sesungguhnya adalah kebajikan suci. Kemampuan spiritual mendalam yang setelah dibangkitkan, memungkinkan Anda memancarkan energi yang begitu magnetis, sehingga tidak ada pria yang telah berevolusi yang bisa mengabaikannya. Ini bukan tentang teknik dangkal atau trik rayuan. Ini tentang kebangkitan energi yang mendalam. Kembali ke sifat alami Anda yang paling otentik dan liar. Apa yang disebut Clarissa Pinkola Estes sebagai wanita liar, arketipe feminin dalam ekspresinya yang paling kuat dan tak terjinakkan. Sepanjang perjalanan penemuan kembali ini, saya akan membimbing Anda melalui 8 sifat terlarang suci yang diidentifikasi Jung sebagai kunci magnetisme erotis feminin yang matang. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengenali sifat-sifat ini dalam diri Anda, bagaimana membangunkannya dari tidur paksanya, dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam hidup Anda, sehingga Anda dapat secara alami memancarkan energi tak tertahankan yang merupakan hak asasi Anda sebagai wanita yang telah menapaki jalan inisiasi kehidupan. Tetapi saya ingin sepenuhnya jujur dengan Anda. Jalan ini bukan untuk semua orang. Ini membutuhkan keberanian. Ini menuntut keinginan untuk melampaui pengkondisian, untuk menantang segala sesuatu yang telah diajarkan kepada Anda tentang menjadi wanita yang pantas. Ini membutuhkan kesediaan untuk menghadapi aspek-aspek diri Anda yang mungkin telah Anda sembunyikan bahkan dari diri sendiri.
Ini adalah perjalanan inisiasi, sebuah jalan transformasi yang mendalam. Tetapi jika Anda siap untuk mengambilnya, imbalannya melampaui apapun yang dapat Anda bayangkan. Sebelum saya mengungkapkan yang pertama dari sifat terlarang suci ini, saya ingin berbagi dengan Anda penemuan revolusioner yang dibuat Jung saat mempelajari energi erotis melalui berbagai tahap kehidupan wanita. Dia memperhatikan bahwa sementara energi seksual wanita muda sebagian besar diproyeksikan keluar, berfokus pada keinginan untuk tampak menarik bagi orang lain, energi erotis wanita dewasa berakar di pusat energi dalamnya yang dalam. Apa yang dalam tradisi timur dikenal sebagai dantian bawah, pusat kekuatan kreatif. Itulah sebabnya seksualitas wanita dewasa memiliki kualitas yang sama sekali berbeda. Ini bukan pertunjukan. Ini tidak berorientasi pada menyenangkan atau menyesuaikan diri dengan model eksternal. Ini adalah ekspresi otentik dari api batinnya, dari kekuatan hidup terdalamnya. Dan inilah yang pertama dari sifat terlarang suci yang akan membuat Anda tak tertahankan. Sifat kerentanan yang berani. Kerentanan yang berani adalah kemampuan untuk menunjukkan hasrat tanpa filter, tanpa permainan kekuasaan, tanpa strategi yang digunakan wanita muda untuk menarik perhatian. Ini adalah kesediaan untuk melepaskan semua topeng, semua persona sosial, dan menghadirkan diri Anda kepada seorang pria dalam kebenaran telanjang Anda. Bukan hanya secara fisik, tetapi secara energi dan spiritual. Ini adalah kemampuan untuk mengatakan dengan seluruh keberadaan Anda, inilah yang saya inginkan. Inilah yang saya nikmati. Inilah rasa lapar saya. Tanpa permintaan maaf, tanpa pembenaran, tanpa rasa malu. Kerentanan yang berani ini dianggap sebagai sifat terlarang oleh masyarakat patriarki karena mewakili seorang wanita yang sepenuhnya memiliki seksualitasnya, yang tidak menyembunyikan atau melemahkannya agar tampak lebih dapat diterima. Seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut memintanya dilihat sebagai ancaman terhadap tatanan yang mapan, di mana hasrat wanita diharapkan moderat, selalu reaktif terhadap hasrat pria, tidak pernah menjadi yang utama atau yang memulai. Namun, kebenaran yang ditemukan Jung adalah bahwa kerentanan yang berani ini sangat magnetis bagi pria yang telah berevolusi jiwanya. Meskipun mungkin menakuti pria yang belum matang secara emosional, hal itu menarik mereka yang siap untuk keintiman otentik, untuk koneksi yang melampaui permainan dan kepura-puraan. Pria-pria ini secara tidak sadar mengenali dalam kerentanan ini bukan sebuah kelemahan, tetapi kekuatan yang luar biasa, keberanian yang berbicara langsung ke jiwa mereka. Sonia, seorang wanita berusia 54 tahun yang mengambil bagian dalam kursus saya, menceritakan bagaimana membangkitkan sifat ini sepenuhnya mengubah kehidupan intimnya. Setelah bertahun-tahun selalu menahan diri, selalu mengukur ekspresi hasratnya, dia memutuskan untuk sepenuhnya merangkul kerentanannya yang berani. Pertama kali dia menatap mata pasangannya dan mengungkapkan tanpa filter apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia melihat sesuatu bergeser dalam tatapan pria itu. Itu bukan hanya gairah. Itu adalah pengakuan mendalam, seolah-olah dia benar-benar melihatnya untuk pertama kalinya. Malam itu, mereka mengalami tingkat keintiman yang tidak pernah mereka capai selama bertahun-tahun hubungan mereka. Dan sejak itu, ikatan mereka semakin dalam dengan cara yang tidak pernah dia duga mungkin terjadi. Itu karena kerentanan yang berani bukan hanya perilaku luar. Ini adalah pembukaan energi. Ketika Anda membiarkan diri Anda menjadi sepenuhnya otentik dalam hasrat Anda mengaktifkan apa yang disebut penganut Tao kuno sebagai jalur giok, saluran energi yang menghubungkan pusat seksual Anda dengan hati dan mata ketiga Anda. Seolah-olah seluruh energi hidup Anda akhirnya dapat mengalir tanpa sumbatan, tanpa batasan, menciptakan medan energi di sekitar Anda yang dapat dirasakan oleh siapa saja yang cukup peka untuk merasakannya. Jika apa yang saya sampaikan ini beresonansi dengan sesuatu yang dalam di dalam diri Anda,
Jika Anda merasa bahwa ini mungkin bagian yang hilang dalam teka-teki ekspresi erotis Anda, maka saya mengundang Anda untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun kuat. Berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi. Dalam video-video mendatang, saya akan menggali lebih dalam ke dalam sifat-sifat terlarang suci ini, menunjukkan latihan khusus untuk membangunkannya, dan berbagi praktik tantra kuno untuk mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam keberadaan Anda. Saya tidak ingin Anda melewatkan ajaran ini yang secara harfiah dapat mengubah tidak hanya kehidupan intim Anda, tetapi juga hubungan Anda dengan kekuatan hidup Anda sendiri. Lakukan sekarang. Ini langkah kecil yang dapat membuka pintu ke pemahaman yang sama sekali baru tentang kekuatan feminin Anda. Sifat terlarang suci kedua yang akan membuat energi seksual Anda tak tertahankan adalah apa yang disebut Jung sebagai sifat keegoisan suci. Ini mungkin pelanggaran paling kuat terhadap pengkondisian wanita tradisional. Itulah sebabnya hal ini begitu diibliskan oleh budaya patriarki. Keegoisan suci adalah kemampuan untuk memprioritaskan kesenangan Anda, untuk menempatkan kebutuhan Anda, hasrat Anda, ritme Anda di pusat tarian keintiman. Ini adalah kesediaan untuk memimpin, untuk mengajar, untuk menunjukkan kepada pria bagaimana memuaskan Anda sepenuhnya. Ini adalah pembalikan total dari narasi tradisional, di mana seorang wanita diharapkan menjadi reseptif, pasif, berfokus pada kesenangan orang lain sebelum kesenangannya sendiri. Para pendeta tantra kuno tahu bahwa kesenangan wanita bukanlah efek samping dari kesenangan pria, tetapi kekuatan energi itu sendiri, energi kreatif yang kuat yang ketika diekspresikan, sepenuhnya memiliki kekuatan untuk mengubah kedua pasangan. Dalam tantra klasik, orgasme wanita dianggap sebagai gerbang menuju keilahian, momen koneksi langsung dengan energi kreatif alam semesta. Dan itulah sebabnya, wanita yang diinisiasi ke dalam misteri suci dilatih untuk sepenuhnya memiliki kesenangan mereka, untuk tidak pernah mengorbankannya, untuk menganggapnya suci seperti kehidupan itu sendiri. Jung menemukan kembali kebijaksanaan kuno ini dalam studinya tentang energi erotis wanita. Dia mengamati bahwa wanita yang telah mengintegrasikan keegoisan suci ini memancarkan energi yang sama sekali berbeda. Magnetisme kuat yang menarik pria pada tingkat yang jauh, melampaui ketertarikan fisik. Karena seorang pria yang telah berevolusi, mengenali bahkan secara tidak sadar kekuatan transformatif dari seorang wanita yang sepenuhnya memiliki kesenangannya. Untuk benar-benar memahami mengapa sifat ini begitu kuat, Anda harus memahami sesuatu yang mendasar tentang jiwa pria yang dalam. Bertentangan dengan apa yang budaya modern buat Anda percayai, seorang pria dewasa tidak menginginkan wanita yang mengorbankan dirinya untuknya, yang menyisihkan keinginannya untuk menyenangkannya. Itu adalah dinamika yang tidak matang, yang berakar pada ketidakamanan dan permainan kekuasaan. Seorang pria yang benar-benar berevolusi menginginkan wanita yang menantangnya, yang mendorongnya untuk tumbuh, yang membawanya ke kedalaman keintiman yang bahkan tidak dia ketahui keberadaannya. Dan seorang wanita yang mempraktikkan keegoisan suci melakukan hal itu. Dia menantang pria itu untuk melampaui dirinya sendiri, untuk menjadi kekasih yang lebih baik, lebih perhatian, lebih terhubung. Luisa, seorang wanita berseri berusia 57 tahun, yang mengambil bagian dalam kursus Jalan Batin saya, menceritakan bagaimana mengintegrasikan sifat ini sepenuhnya merevolusi kehidupan intimnya. Setelah puluhan tahun menikah, dia telah lama membungkam kebutuhannya, memalsukan kepuasan, dan menerima keintiman yang membuatnya tidak terpenuhi. Ketika dia akhirnya menemukan keberanian untuk merangkul keegoisan suci, untuk dengan jelas mengungkapkan apa yang memberinya kesenangan, untuk membimbing suaminya melalui perjalanan penemuan itu, suaminya tidak merasa terancam atau tidak memadai seperti yang dia takutkan. Sebaliknya, suaminya menanggapi dengan antusias, dengan rasa terima kasih, dengan keinginan baru
untuk terhubung dengannya pada tingkat yang lebih dalam. Seolah-olah dia memberinya izin untuk akhirnya menjadi otentik. Dan ini membebaskannya juga dari pola dan harapan yang membatasi. Keegoisan suci memiliki kekuatan transformatif yang begitu mendalam, karena ini bukan hanya tentang kesenangan fisik, tetapi tentang seluruh medan energi yang tercipta antara Anda dan pasangan Anda. Ketika Anda mempraktikkan sifat terlarang suci ini, Anda mengaktifkan apa yang dalam tradisi Tantra disebut sirkuit Kundalini. Aliran energi yang naik dari pusat seksual Anda melalui semua cakra hingga ke mahkota. Energi ini ketika mengalir bebas, menciptakan medan getaran di sekitar Anda yang dapat dirasakan bahkan dari jarak jauh. Seolah-olah Anda memancarkan wewangian energi yang secara alami menarik pria yang mampu merespons frekuensi tinggi ini. Anda dapat membangkitkan sifat ini dalam diri Anda. Ada praktik sederhana namun kuat yang dapat Anda lakukan sendiri. Duduklah di tempat yang tenang. Tutup mata Anda dan bawa perhatian Anda ke pusat panggul Anda. Visualisasikan bola cahaya emas di sana, hangat, berdenyut. Ini adalah tempat energi kesenangan suci Anda. Saat Anda bernapas dalam-dalam, bayangkan cahaya ini meluas, pertama mengisi panggul Anda, lalu naik di sepanjang tulang belakang, menerangi setiap cakra di sepanjang jalan. Rasakan bagaimana energi ini sepenuhnya milik Anda. Bagaimana itu adalah hak asasi Anda untuk memilikinya sepenuhnya. Ulangi pada diri sendiri, kesenangan saya adalah suci, hasrat saya adalah ilahi, kepuasan saya adalah hadiah bagi alam semesta. Lakukan praktik ini selama 7 hari berturut-turut, dan Anda akan melihat perubahan halus namun mendalam dalam cara Anda berhubungan dengan energi erotis Anda. Sifat terlarang suci ketiga yang akan membuat Anda menarik secara magnetis adalah apa yang disebut Jung sebagai sifat ketidaksempurnaan yang membanggakan. Ini mungkin yang paling revolusioner dari sifat-sifat terlarang ini, yang paling langsung menantang narasi budaya dominan tentang kecantikan dan daya tarik wanita. Ketidaksempurnaan yang membanggakan adalah kemampuan untuk sepenuhnya merangkul tubuh dewasa Anda dengan semua tandanya, lekukannya, transformasinya. Ini adalah kesediaan untuk merayakan setiap kerutan sebagai tanda kebijaksanaan, setiap bekas luka sebagai kisah ketahanan, setiap perubahan sebagai jalan inisiasi yang telah membuat Anda menjadi wanita yang kuat seperti sekarang ini. Ini adalah penolakan total untuk menyesuaikan diri dengan standar kecantikan yang berpusat pada kaum muda dan penegasan berani bahwa kecantikan feminin sejati justru terletak pada apa yang ingin disembunyikan oleh budaya dominan. Jung menemukan melalui studi masyarakat tradisional di seluruh dunia bahwa dalam budaya yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai patriarki modern, tubuh wanita dewasa dirayakan, dihormati, bahkan dipuja. Lekukan lembut, payudara yang telah memelihara kehidupan, perut yang telah menjadi tuan rumah bagi jiwa-jiwa baru. Semua ini dilihat sebagai tanda kesucian yang mekar sepenuhnya, bukan sebagai ketidaksempurnaan untuk diperbaiki atau disembunyikan. Dan pria dalam budaya tersebut menanggapi manifestasi fisik dari kedewasaan feminin ini dengan hasrat dan penghormatan. Itu karena pada tingkat bawah sadar yang dalam, pria yang telah berevolusi tidak diprogram untuk merespons kesempurnaan buatan yang dipromosikan oleh media, tetapi pada keaslian yang terwujud dari seorang wanita yang sepenuhnya memiliki tubuhnya dalam semua tahapannya. Bertentangan dengan apa yang budaya buat Anda percayai, seorang pria dewasa tidak terutama tertarik pada kemudaan atau tanpa cacat, tetapi pada kehadiran, kepercayaan diri, dan energi yang dipancarkan seorang wanita ketika dia benar-benar nyaman dengan kulitnya sendiri. Elena, seorang wanita berseri berusia 62 tahun, berbagi dengan saya bagaimana merangkul sifat ketidaksempurnaan yang membanggakan sepenuhnya mengubah kehidupan intimnya. Selama bertahun-tahun, dia bercinta dengan lampu dimatikan, menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari tubuhnya,
dan membatasi gerakannya karena takut mengungkapkan tanda-tanda penuaan atau apa yang disebut kekurangan. Ketika dia akhirnya menemukan keberanian untuk melepaskan ketakutan ini, untuk sepenuhnya menunjukkan dirinya, untuk bergerak bebas, hanya dipandu oleh kesenangannya. Dia melihat perubahan langsung dalam tanggapan pasangannya. Ekspresi bebasnya, kurangnya kesadaran dirinya, kegembiraannya dalam tubuhnya sendiri, membangkitkan dalam diri pasangannya hasrat yang lebih dalam, lebih hewani, lebih total daripada yang pernah dia rasakan selama bertahun-tahun bersama. Itu karena ketika Anda merangkul ketidaksempurnaan yang membanggakan, itu secara harfiah mengubah kimia antara Anda dan pasangan Anda. Tradisi Tao kuno berbicara tentang pentingnya alkimia antara energi yin dan yang selama penyatuan seksual. Ketika seorang wanita sepenuhnya hadir dalam tubuhnya tanpa rasa malu, tanpa keraguan, energi yin-nya mengembang, menciptakan medan magnet yang secara alami menarik energi yang maskulin. Ini adalah tarian energi yang melewati pikiran sadar dan berbicara langsung ke tubuh energi pria. Anda dapat mengintegrasikan sifat terlarang suci ini ke dalam hidup Anda. Saya menyarankan praktik yang kuat, ritual cermin suci. Temukan momen ketika Anda bisa benar-benar sendirian dan tidak terganggu. Posisikan cermin yang cukup besar untuk memantulkan seluruh tubuh Anda dan berdirilah di depannya. Bernapaslah dalam-dalam, dan saat Anda melihat bayangan Anda, mulailah menyentuh setiap bagian tubuh Anda dengan penghormatan dan rasa terima kasih. Berterima kasihlah pada tangan Anda untuk semua yang telah mereka ciptakan dan belai. Hormati kaki Anda karena membawa Anda melalui perjalanan Anda. Rayakan perut Anda untuk kebijaksanaan intuitifnya yang dalam. Berkati payudara Anda untuk kemampuan mereka memberi dan menerima kesenangan. Saat Anda melakukan ini, bicaralah dengan lantang. Saya cantik, saya kuat, saya suci dalam setiap lekukan, dalam setiap garis, dalam setiap transformasi. Jika apa yang saya ungkapkan menyentuh sesuatu yang dalam di dalam diri Anda, jika Anda merasa sifat-sifat terlarang suci ini membangkitkan kekuatan penuh Anda, saya ingin mengundang Anda untuk mengambil langkah yang lebih berani. Dalam kursus saya, Kode Hubungan Carl Jung, saya membimbing Anda dalam perjalanan mendalam dengan latihan khusus untuk mengintegrasikan sepenuhnya sifat-sifat ini ke dalam keberadaan Anda. Saya mengungkapkan kombinasi paling kuat yang disimpan oleh pendeta kuno hanya untuk para inisiat dan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakannya untuk menciptakan medan magnet yang begitu kuat sehingga Anda secara alami menarik pengalaman keintiman yang paling mendalam dan memuaskan ke dalam hidup Anda. Tautan untuk mempelajari lebih lanjut ada di deskripsi video ini, atau Anda cukup menulis OS di komentar dan saya akan secara pribadi mengirimkan semua informasinya. Atau kartu sekarang muncul di sudut kanan atas. Mengkliknya akan membawa Anda langsung ke kursus. Sekarang kita sampai pada sifat terlarang suci keempat. Sifat yang dianggap Jung paling kuat dan transformatif dari semuanya. Sifat yang diajarkan tradisi Tantra kuno hanya setelah bertahun-tahun persiapan. Saya berbicara tentang sifat kehadiran total. Kemampuan yang hampir ajaib untuk menghentikan waktu dalam keintiman, untuk memasuki keadaan kesadaran yang berubah, di mana hanya momen saat ini yang ada, di mana setiap sensasi diperkuat, setiap sentuhan adalah alam semesta itu sendiri, setiap napas adalah tarian kosmik. Kehadiran total adalah kemampuan untuk sepenuhnya melepaskan kendali mental selama keintiman, untuk melepaskan setiap pikiran, setiap kekhawatiran, setiap citra diri, dan membenamkan diri Anda sepenuhnya dalam sungai sensasi. Ini adalah keadaan seperti trans yang menciptakan medan energi yang begitu kuat sehingga menjadi hampir nyata, medan yang menyelimuti kedua pasangan dan membawa mereka ke dimensi kesenangan dan koneksi yang melampaui pengalaman biasa.
Kemampuan ini dianggap sebagai sifat terlarang dalam masyarakat modern karena mewakili pengabaian total terhadap rasionalitas, kontrol, dan pemantauan diri konstan yang dipaksakan budaya kita kepada kita. Seorang wanita yang memasuki keadaan trans ini dipandang berbahaya, purba, terlalu kuat, terlalu bebas, dan itu benar. Dalam keadaan ini, seorang wanita mengakses energi dan kekuatan yang membuatnya mustahil untuk dikendalikan atau dimanipulasi. Dia menjadi kekuatan alam, portal hidup ke dimensi pengalaman manusia yang lebih suka disangkal atau ditekan oleh masyarakat rasional. Tetapi justru keadaan kehadiran total inilah yang membuat wanita dewasa tak tertahankan pada tingkat yang jauh melampaui ketertarikan fisik. Jung menemukan bahwa pria yang telah berevolusi merespons keadaan transfeminin ini dengan ketertarikan yang hampir magnetis. Panggilan purba yang melewati pikiran rasional sepenuhnya dan berbicara langsung ke bagian otak yang paling kuno, yang terhubung dengan insting dan intuisi yang dalam. Clara, seorang wanita berusia 59 tahun dengan kecenderungan alami untuk spiritualitas, menceritakan kepada saya bagaimana menemukan sifat terlarang suci ini sepenuhnya merevolusi kehidupan intimnya. Selama bertahun-tahun, dia selalu mempertahankan tingkat kontrol tertentu selama keintiman. Sebagian dari pikirannya tetap waspada, mengamati, tidak pernah sepenuhnya menyerah pada pengalaman itu. Ketika dia mulai mempraktikkan teknik tantra penyerahan sadar yang saya ajarkan padanya, dia mengalami untuk pertama kalinya apa arti sebenarnya untuk sepenuhnya hadir, sepenuhnya terbenam dalam momen itu. Pertama kali dia memasuki keadaan trans ini dengan pasangannya, dia melihat sesuatu yang luar biasa. Pria itu merespons dengan intensitas, gairah, kehadiran yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Seolah-olah kehadiran totalnya telah membangkitkan sesuatu yang purba dalam dirinya. Sesuatu yang liar dan otentik yang telah tertidur di bawah lapisan pengkondisian sosial. Itu karena ketika seorang wanita memasuki keadaan kehadiran total, dia mengaktifkan apa yang dalam tradisi tantra disebut Shakti, energi kreatif feminin dalam bentuknya yang paling murni dan paling kuat. Energi ini memiliki kekuatan untuk membangkitkan pasangannya, Shiva, energi maskulin yang sadar, menciptakan sirkuit energi yang memperkuat pengalaman bagi kedua pasangan. Ini adalah tarian kosmik yang melampaui tubuh fisik, penyatuan energi yang dapat mengarah pada keadaan kesadaran yang diperluas, dan kebahagiaan yang dijelaskan dalam teks-teks kuno sebagai samadhi seksual, ekstasi ilahi dari penyatuan. Anda dapat mengembangkan kapasitas ini untuk kehadiran total. Saya ingin berbagi dengan Anda praktik sederhana namun kuat, meditasi napas orgasmik. Temukan ruang yang tenang di mana Anda tidak akan terganggu. Duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman dan bawa perhatian Anda ke napas Anda. Mulailah bernapas dalam-dalam. Biarkan setiap tarikan napas mengisi perut Anda terlebih dahulu, lalu dada Anda. Saat Anda menghembuskan napas, lepaskan sepenuhnya. Biarkan napas keluar dengan suara lembut. Secara bertahap, mulailah membayangkan bahwa setiap napas masuk melalui pusat seksual Anda dan naik ke tulang belakang hingga ke mahkota kepala Anda. Dengan setiap hembusan napas, rasakan energi mengalir kembali ke bawah, menciptakan sirkuit yang berkelanjutan. Saat Anda melanjutkan pernapasan melingkar ini, biarkan tubuh Anda merespons dengan bebas. Anda mungkin melihat undulasi spontan di tulang belakang Anda, sensasi kehangatan atau getaran, bahkan gelombang kesenangan menyebar dari pusat panggul Anda. Rangkulah semua sensasi ini tanpa berusaha mengendalikan atau mengarahkannya. Ini adalah kunci kehadiran total, kemampuan untuk sepenuhnya menyerah pada aliran energi vital dalam tubuh Anda. Sekarang, sifat terlarang suci kelima yang akan membuat energi seksual Anda tak tertahankan adalah apa yang disebut Jung sebagai sifat imajinasi terlarang. Ini adalah aspek seksualitas wanita yang telah sangat diibliskan dan ditekan oleh budaya patriarki dan untuk alasan yang bagus. Ini sangat kuat.
Imajinasi terlarang adalah kemampuan untuk mengakses dan menyuarakan hasrat terdalam Anda, fantasi paling intim Anda, visi erotis paling berani Anda. Ini adalah kesediaan untuk menjelajahi wilayah liar dari jiwa erotis Anda. Daerah perbatasan tempat hasrat tidur mungkin tidak pernah dibagikan dengan siapapun, bahkan dengan diri Anda sendiri. Ini adalah seni menggunakan imajinasi sebagai portal ke dimensi kesenangan yang melampaui fisik semata. Dalam tradisi Tantra kuno, imajinasi erotis wanita dianggap sebagai kekuatan magis. Kemampuan manifestasi yang kuat, yang secara harfiah dapat memanggil pengalaman dan pasangan yang beresonansi dengan hasrat terdalam seorang wanita. Para pendeta wanita dilatih untuk menumbuhkan dan menyempurnakan imajinasi ini untuk membuatnya semakin hidup dan rinci dan menggunakannya sebagai alat untuk manifestasi sadar. Jung telah menemukan kembali pentingnya imajinasi aktif ini dalam studinya tentang ketidaksadaran feminin. Dia mengamati bahwa wanita yang telah mengintegrasikan sifat ini ke dalam hidup mereka memancarkan energi yang sama sekali berbeda, aura misteri dan kemungkinan tak terbatas yang secara alami menarik pria pada tingkat yang jauh melampaui ketertarikan permukaan. Karena seorang pria yang telah berevolusi dapat merasakan, meskipun tidak selalu secara sadar, kekuatan transformatif dari imajinasi erotis feminin. Dia merasa bahwa wanita ini dapat membawanya ke ranah pengalaman yang belum pernah dia jelajahi, bahwa dia mungkin mengungkapkan kepadanya bagian dari dirinya yang bahkan belum dia ketahui. Maria, seorang wanita berusia 56 tahun dengan dunia batin yang kaya, menceritakan bagaimana merangkul sifat ini membawa dimensi yang sama sekali baru ke dalam kehidupan intimnya. Selama bertahun-tahun, dia menyembunyikan fantasi terdalamnya. Dia menganggapnya tidak pantas, bahkan memalukan. Ketika dia akhirnya menemukan keberanian untuk membagikannya dengan pasangannya, dia tidak hanya tidak dihakimi seperti yang dia takutkan. Dia menemukan bahwa keterbukaannya menciptakan ruang kebebasan bagi pasangannya juga, memungkinkannya mengakses hasrat dan fantasi yang tidak pernah berani dia ungkapkan. Berbagi ini menciptakan tingkat keintiman dan keterlibatan yang sepenuhnya mengubah hubungan mereka, membawanya ke kedalaman yang tidak pernah mereka bayangkan. Itu karena imajinasi terlarang bukan hanya permainan mental. Ini adalah alat manifestasi energi yang kuat. Ketika Anda menyuarakan hasrat terdalam Anda mengaktifkan apa yang disebut tradisi Tantra sebagai kekuatan fak, energi kreatif dari kata-kata. Kata-kata, terutama ketika diucapkan dalam keadaan kesadaran yang tinggi, memiliki kekuatan untuk menggeser medan energi, untuk menciptakan gelombang getaran yang menarik pengalaman yang beresonansi. Inilah sebabnya mengapa berbagi fantasi Anda dengan pasangan bukan hanya tindakan keintiman, tetapi ritual penciptaan bersama. Anda dapat membangkitkan sifat ini dalam diri Anda. Saya menyarankan praktik yang kuat, jurnal hasrat tersembunyi. Siapkan buku catatan khusus untuk digunakan hanya untuk tujuan ini. Setiap malam sebelum tidur, luangkan 10 menit untuk menulis dengan bebas, tanpa sensor fantasi atau hasrat apapun yang muncul dari jiwa erotis Anda. Jangan menilai apa yang muncul dan jangan mencoba mengendalikan atau mengarahkan alirannya. Biarkan imajinasi Anda mengembara dengan bebas, menjelajahi wilayah yang mungkin tidak pernah berani Anda kunjungi secara sadar. Setelah menulis, tutup jurnal dan letakkan di tempat yang aman. Praktik ini bukan hanya tentang mengklarifikasi keinginan sejati Anda kepada diri sendiri. Ini juga bertindak sebagai tindakan manifestasi yang kuat, mengirimkan sinyal yang jelas ke alam semesta tentang apa yang ingin Anda tarik ke dalam hidup Anda. Sifat terlarang suci ke-6 yang akan membuat Anda menarik secara magnetis adalah apa yang disebut Jung sebagai sifat kekuatan spiritual. Kemampuan untuk mengubah energi seksual menjadi kekuatan spiritual dan sebaliknya.
Ini mungkin aspek yang paling esoteris dan mistis dari erotisme feminin yang matang dan telah paling aktif ditekan dan diibliskan oleh agama patriarki. Kekuatan spiritual adalah kemampuan untuk secara sadar mengenali dan memanfaatkan hubungan mendalam antara seksualitas dan spiritualitas. Ini adalah pemahaman yang hidup, bahwa energi seksual dan energi spiritual tidak terpisah, tetapi sebenarnya adalah kekuatan hidup yang sama yang mengalir melalui saluran yang berbeda. Ini adalah seni mengarahkan energi ini secara cair di antara saluran-saluran itu menggunakan kesenangan sebagai portal ke keadaan kesadaran yang tinggi dan sebaliknya menggunakan koneksi spiritual untuk memperkuat pengalaman erotis. Anda dapat mengintegrasikan sifat terlarang suci ini ke dalam hidup Anda. Saya menyarankan praktik sederhana namun kuat, meditasi bola cahaya. Temukan waktu ketika Anda tidak akan terganggu. Duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman dan tutup mata Anda. Mulailah bernapas dalam-dalam. Rasakan setiap napas masuk dan meninggalkan tubuh Anda. Setelah beberapa menit, bawa perhatian Anda ke pusat panggul Anda dan bayangkan bola cahaya emas yang berdenyut di sana. Dengan setiap tarikan napas, rasakan cahaya ini tumbuh lebih terang, lebih intens. Dengan setiap hembusan napas, rasakan cahaya itu meluas. Pertama mengisi panggul Anda, lalu naik ke tulang belakang Anda. Visualisasikan cahaya ini mengaktifkan dan menerangi setiap cakra di sepanjang jalan. Cakra sakral, ulu hati, cakra jantung, tenggorokan, mata ketiga, dan akhirnya mahkota. Ketika cahaya mencapai mahkota, bayangkan ia membuka seperti bunga, menghubungkan Anda dengan dimensi spiritual di atas. Kemudian dengan hembusan napas berikutnya, visualisasikan cahaya mengalir kembali ke bawah. Sekarang diperkaya dengan energi spiritual yang kembali ke pusat panggul. Lanjutkan sirkuit energi ini setidaknya selama 10 menit. Rasakan bagaimana energi seksual dan spiritual bergabung dan meningkatkan satu sama lain dalam aliran melingkar ini. Sifat terlarang suci ketujuh yang akan membuat energi Anda tak tertahankan adalah apa yang disebut Jung sebagai sifat pelanggaran sadar. Ini mungkin sifat yang paling berani dan paling membebaskan. Satu-satunya yang paling langsung menantang batas-batas dan keterbatasan yang telah dipaksakan masyarakat pada ekspresi seksual Anda. Sifat pelanggaran sadar adalah kesediaan Anda untuk dengan sengaja melanggar aturan yang tidak lagi melayani Anda. Ini adalah tindakan berani dari kebebasan batin. Kemampuan untuk berhenti meminta izin untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Sensual, kuat, tak terjinakkan. Selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, masyarakat telah memaksakan pada wanita apa yang dianggap pantas, bermoral, terhormat. Tetapi pada inti seksualitas feminin Anda terletak kecerdasan liar yang mengetahui kebenaran dan kebebasan selalu datang melalui keberanian untuk melangkah keluar dari garis. Pelanggaran ini bukan pemberontakan ego, tetapi tindakan yang sangat sadar yang terhubung dengan hati, tubuh, dan jiwa Anda. Ketika Anda berani menjadi otentik, bahkan jika itu berarti menghancurkan norma-norma yang telah tertanam dalam diri Anda menjadi makhluk bercahaya yang tidak lagi mencari persetujuan, tetapi menginspirasi. Energi seksual Anda kemudian tidak lagi tunduk pada proyeksi orang lain. Itu menjadi alat kebenaran Anda dan ciptaan Anda. Pria yang siap akan merasakan kekuatan itu dan tertarik bukan pada tubuh Anda, tetapi pada keutuhan Anda. Kepada wanita yang tahu, yang memilih, dan yang berani.